Ya, baik. Assalamualaikum Mulai warahmatullahi ulang. wabarakatuh. Oh, sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban salam yang telah kalian berikan kepada Ibu. Sudah 2 minggu kita terpaksa melakukan pembelajaran secara daring karena wabah pandemi COVID-19 ini. Karena minggu lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi dan Ibu sudah men-share ke kalian buku cetak untuk kelas 7 SMP. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita teks fantasi. Nah, jadi adik-adik, cerita teks fantasi itu adalah cerita yang salah satu genre ceritanya sangat penting untuk melatih kreativitas adik-adik dalam belajar. Nah, cerita teks fantasi ini adalah cerita fiksi atau bergenre fantasi atau dunia imajinasi. Jadi jika adik-adik lihat tuh ya, adik-adik kan suka nih nonton-nonton sinetron macam Upin Ipin, cerita-cerita fabel, itu tuh termasuk dalam cerita fantasi. Nah, setelah itu ada ciri-ciri ciri-ciri cerita fantasi. Jadi adik-adik, ciri-ciri cerita fantasi ini ada beberapa dan dibagi juga dalam beberapa jenis. Ada ciri kebahasaan dan ciri umumnya sendiri ya. Adapun ciri-ciri secara umumnya itu ada keajaiban atau keanehan. Yang kedua itu ada ide cerita, yang ketiga menggunakan berbagai latar atau ruang dan waktu, yang keempat itu ada toko unik atau memiliki kesaktian. Jadi kayak cerita-cerita fantasi itu ada kesaktiannya masing-masing, begitu adik-adik. Nah, setelah itu ada bersifat fiksi. Jadi dia tuh enggak nyata, dia hanya fiksi. Ada juga yang nyata, tetapi ada juga yang fiksi, begitu. Setelah itu bahasa yang bervariasi. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu bervariasi dari satu dengan yang lain, begitu. Setelah itu kita masuk dalam struktur teks fantasi. Jadi mungkin Ibu jelaskan sedikit mengenai struktur teks fantasi. Nah, struktur teks fantasi itu ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang di mana orientasi itu pengenalan awal, komplikasi itu macam dia puncak dari suatu masalah dalam cerita fantasi, setelah itu resolusi. Resolusi itu bagaimana si tokoh utama ini menyelesaikan masalah dalam cerita fantasi, begitu. Setelah itu kita masuk di dalam ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Nah, dari ciri-ciri kebahasaan itu ada penggunaan kata ganti orang sebagai sudut pandang pecerita. Setelah itu penggunaan kata ganti yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Setelah itu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, setelah itu makna sambung, penandaan urutan waktu, setelah itu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, setelah itu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam suatu cerita. Selanjutnya, menulis cerita fantasi. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menulis sebuah cerita fantasi. Yang pertama, kita harus merencanakan dulu bagaimana cerita fantasi yang akan kita buat. Nah, sesudah kita merencanakan, setelah itu kita mengembangkan ide atau cerita yang sudah kita buat itu. Nah, setelah itu kita berilah judul. Judul apa sih yang menarik untuk cerita fantasi saya gitu. Nah, setelah kita sudah membuat judul, kita sudah mengembangkan, kita sudah merencanakan, nah tibalah saatnya kita untuk menelaah dan merevisi. Jika cerita fantasinya sudah pas, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin cerita fantasinya bisa kita salurkan kepada audiens, kepada pembaca, begitu. Selanjutnya sampailah kita pada penghujung. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Mungkin Ibu ada beberapa yang Ibu ingin tanyakan kepada adik-adik nih. Nah, yang Ibu ingin tanyakan,
mungkin adik-adik sendiri tahu gitu bagaimana jenis-jenis cerita fantasi. Untuk itu Ibu minta untuk adik Lisa untuk menjawab pertanyaan Ibu. Bagaimana sih adik Lisa ketahui mengenai jenis-jenis cerita fantasi? Jadi jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua. Yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dan dua kategori fantasi total dan fantasi sebagian irisan. Kedua cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata ataupun peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan suatu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Futuristik, latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Baik, itu saja Bu jawaban dari saya. Baik, Lisa, terima kasih atas jawabannya. Nah, Ibu sangat senang sekali karena Lisa sangat teladan sekali ya, karena membaca kembali buku yang telah Ibu kirimkan kepada kalian minggu yang lalu. Nah, mungkin itu saja sedikit pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu tadi lupa absen, jadi Ibu akan mengabsen dulu nih. Untuk nama-nama yang Ibu sebutkan, mungkin bisa menjawab ya, mengaktifkan mikrofonnya ya. Baik, Nike Putri Agriti. Hadir, Bu. Lisa Vindi Perdani. Hadir, Bu. Baik, Ibu rasa cukup. Baiklah, itulah tadi pembelajaran bahasa Indonesia kita mengenai teks cerita fantasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi.